kita beramal, ya, maka ketika dalilnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan berarti kemudian kita menafikan dalil-dalil yang disebutkan di dalam ilmu usul fikih, tidak. Ya. Di dalam kita pelajari ilmu usul fikih, maka dalil-dalil itu ada banyak. Ada dalil-dalil yang disepakati dan ada dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dalil yang disepakati secara umum ada 4, ya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya, ini disepakati oleh para ulama bisa menjadi sumber hukum dalam Islam. Ya. Tapi kenapa kok yang selalu digaung-gaung itu Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah saja begitu, ya kan? Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman para salaf. Kok itu terus yang digaungnya, terus Qiyas dan Ijma'nya kemana? Begitu, ya. Maka Ijma' dan Qiyas pun adalah dalil, ya. Namun Ijma' pun kenapa dijadikan dalil? Karena ada ayat Al-Quran yang mendasarinya, karena ada hadis yang mendasarinya, ya. Wa may yattaqi ghairal Islam madina wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, ya. Orang-orang yang mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman, ya, ini dijadikan dalil ditetapkannya ijma', gitu, ya. Begitu pula qiyas, ya. Qiyas itu ya ijtihadnya para ulama, ini juga dijadikan sebagai dalil. Apa dasarnya? Karena ada Al-Quran dan hadis yang mendukungnya. Jadi tidak berdiri sendiri, beda dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini jelas dalil karena dua-duanya adalah wahyu. Adapun ijma' dan qiyas, ya, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama karena ada dasarnya dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis, begitu, ya. Tapi semuanya adalah sumber hukum dalam Islam, ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam permasalahan yang khusus, ya, tadi disebutkan masalah adzan, ya. Masalah adzan untuk orang yang sudah meninggal. Dalam Al-Quran tidak ada, ya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada, ya. Ijma' juga tidak ada. Kemudian memakai qiyas, ya. Maka qiyas agar bisa diamalkan itu pun ada syarat-syaratnya, ya. Ada syarat-syaratnya, ya. Jangan sampai akhirnya kemudian kiasnya ini nanti menjadi sembarangan, ya. Maka kiasnya apa di sini? Ada orang adzan itu dipakai untuk memanggil orang sholat. Kemudian ini adalah ketika mau menguburkan jenazah. Kira-kira kiasnya, ya, wajhul kiasnya itu apa? Ya, persamaannya itu apa? Ilahnya itu apa? Ya. Apabila tidak ada, ya, maka ini adalah kias ma'al farik, kias yang tertolak. Gitu. Makanya para ulama pun tidak sembarangan kias, ya. Mereka memberikan ada dawabitnya. Ya, ada namanya as'ilah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kias tersebut agar kias tersebut bisa menjawabnya dan bisa menjadi kias yang benar, kias yang sahih. Ya. Ini untuk memanggil sholat, ini untuk memanggil apa, ya. Maka harus ada ilah yang sama di situ. Kalau nggak ada, maka itu menjadi kias yang batil, kias ma'al farik, ya. Karena nanti kalau nggak, semua bisa mengkiaskan. Oh, kalau mau nikah saya juga kita pakai adzan. Oh, kalau ada orang misalnya disunat kita pakai adzan, begitu. Jadi akhirnya kemana-mana dikiaskan, dalilnya kias begitu. Maka agar nggak kemana-mana, maka para ulama pun memberikan dawabit, ya. Maka di sini, ya, jangan sampai kemudian kias memang dalil dalam Islam. Misalnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat itu untuk gandum misalnya, ya, untuk kurma, ya. Loh, kita di Indonesia ini nggak ada gandum misalnya, ya. Maka para ulama pun mereka memakai kias. Oh, ini adalah untuk, meskipun mereka berbeda pendapat masalah ilahnya. Ada yang berpendapat, oh, itu adalah untuk makanan pokok, ya. Oh, itu adalah untuk makanan pokok yang disimpan, ya. Dan itu adalah untuk biji-bijian dan lain sebagainya.
Ya, tapi ilahnya itu harus jelas begitu. Ya, dan bisa diterima secara akal. Ya. Dan sesuai dengan kaidah-kaidah dan tauhid syariah. Ya. Tapi kalau tidak ada, maka kias itu tertolak. Ya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, kiasnya pun tertolak, maka hal tersebut tidak bisa diamalkan. Gitu ya, wallahu ta'ala alam. Al Iman TV